A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Busra lana ma'asarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bihadrami ruslikunna akramal umami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap para alim ulama, para kiai, para kawakis, tokoh masyarakat, khususnya Sohibul Bait yang memfasilitasi kita taklim pada malam hari ini, Mbak Mita Hudori sekeluarga, saudara saya Bapak Nanang, yang mudah-mudahan beliau juga Mas Khair selalu dikasih kesehatan zahir batin, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat jamaah rutinan malam Kamis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mentakdir kita, mengumpulkan kita di tempat mulia ini, di mana di luar sana banyak hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah, tapi Allah memilih kita untuk taklim, ngaji sareng-sareng. Mugi-mugi tidak keluar dari tempat mulia ini kecuali segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi rutinan kita ini Masya Allah di bulan yang mulia, Insya Allah berhusnul. Orang itu kalau keyakinannya mantap, Insya Allah segala sesuatunya oke. Gini mungkin. Kalau keyakinannya cuma setengah-setengah, ya dapatnya setengah-setengah. Kita yakin semaksimal mungkin bahwa majelis ini membawa berkah yang luar biasa. Kita yakin majelis ini membawa ampunan Allah yang luar biasa. Amin Allahumma. Masya Allah. Monggo Bapak Desa, niki saudara kula niki. Monggo baru dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Bapak Desa Saran Habib Ali Tamam. Lanjut ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pun langsung kemawon masuk ke bab keempat
tentang ada 5 macam kegelapan dan 5 ini penerangnya. Di kehidupan kita sehari-hari ini wonten 5 kegelapan. Di antara 5 kegelapan ini, tapi ada solusinya. Ada 5 penerangnya. Kalau jenengan wonten lampu mati kan ada opsi-opsi lain buat menyalakannya. Wonten opsi lilin, Cuma kalau saya lihat orang-orang mutaakhirin ini zaman now tidak ada yang punya lilin kadang-kadang. Orang yang punya lilin itu kadang dibuat ngepet tadi. Cuma ya kadang-kadang nonton aja. Ya ini ada kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan zulumatu khamsun wa syuruju laha khamsun. Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan kegelapan itu ada 5, tapi ada 5 sebagai penerangnya. Beliau mengatakan yang pertama, hubbud dunya dzulmah wa siraju laha at-taqwa. Cinta dunia itu kegelapan. Orang yang terlalu cinta dunia, cinta sama dunianya itu kegelapan. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan lampu penerangnya adalah ketakwaan kepada Allah. Cinta dunia itu gelap, tapi penerangnya takwa kepada Allah. Bukan berarti orang yang bekerja mati-matian itu dikatakan cinta dunia, ya tidak juga. Bekerja itu ibadah, makanya segala sesuatu itu berangkatnya dari niat. Kalau niatnya sudah tidak baik, maka selanjutnya jelek. Tapi kalau niatnya sudah bagus, selanjutnya pasti saya. Mungkin ada orang berangkat haji misal, niatnya bukan karena Allah, bukan karena Kanjeng Nabi, ibadahnya besar, tapi nilainya di sisi Allah kecil karena niatnya kurang bagus. Ada orang cuma bersihkan batu di tengah jalan supaya orang lain tidak kesandung, nopok kulitnya pisang. Orang kalau kepleset kulitnya pisang tipu hadirin, mungkin. Apalagi kalau waktu cingutin dari isone bongo kepleset jatuh. Orang kalau dia bersihkan kulit pisang dari jalan aja ibadah. Ada seseorang pernah mengatakan afdhalul ibadah itu memudahkan orang lain untuk berjalan atau membersihkan sejengkal sedikit-sedikit kotoran yang ada di jalan, itu ibadah. Kulit pisang dibersihkan, saya bersihkan kulit pisang supaya orang tidak kepleset. Saya benarkan ini supaya orang lain jalannya enak. Nah, itu kan dengan ibadahnya biasa remeh, tapi di sisi Allah besar. Kadang-kadang ibadahnya besar, tapi di sisi Allah remehnya kecil karena niatnya. Nah, ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cinta dunia itu kegelapan dan penerangnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa ini dicatat waktu nopo. Panjenengan catat, bawa catatan atau dicatat di hati, di syuting, waktu nopo. Tapi lihat di upload, jangan dikasih sound aneh-aneh hadirin ini parah nih. Ojo ya, dicatat waktu nopo. Takwa itu menjalankan semua perintah Allah, itu takwa. Semua perintah Allah kita lakukan dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takwa. Jangankan perintah Allah, sholat wajib. Orang yang sholat itu berdiri harus wajib. Kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk dilakukan tidur. Orang sholat tidur tidak bisa sholat isyarat mata. Kalau sudah tidak bisa dengan cara-cara seperti itu, berarti disolati. Sholat itu wajib. Sampai di kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan ada seseorang lakukan perempuan yang berzina, perempuan berzina. Lalu dia ini punya anak hasil dari perzinahannya. Kan dosa besar nih. Sudah berzina, punya anak dari zinaannya. Lalu anak zinanya ini dibunuh. Waduh, itu kalau dosanya istilahnya gebiar kerumuh, dosa apa biasa di perempuan ini. Tapi sama orang yang sengaja ninggal sholat, lebih besar dosanya dari orang yang sengaja ninggal sholat. Nauzubillah ini. Jadi perkara sholat ini wajib diperhatikan.
sesibuk apapun panjenengan, serepot apapun panjenengan sholat. Beb saya masih ahli maksiat sholat. Beb saya masih judi online sholat. Beb saya masih seneng ini cek sholat. Sholat nomor satu. Yang lainnya sudah. Kalau mau urusan dunia lancar, perbaiki sholat panjenengan. Sholat, ya ini kata saya Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, cinta dunia itu kegelapan, sedangkan lampu terangnya takwa. Yang nomor dua kata beliau apa? Wal qabru dzulmah wa sirajul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kata saya Abu Bakar As-Siddiq, berbuat dosa itu kegelapan, sedangkan lampu terangnya adalah bertobat. Ahlan wa sahlan. Macam Habib Ali Tamam nih. Masya Allah, orang tua kita. Lanjut ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bab nopo kurang fokus loh. Bab utang ya Imam. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berbuat dosa itu gelap. Seseorang yang berbuat dosa itu kegelapan. Makanya sampai kata istilah aulia itu wonten nuktoh. Nuktoh itu saudak di qalbi, titik hitam di dalam hati. Nah, titik hitam ini karena dosa-dosa yang sering kita lakukan. Dosa itu, dosa besar, yang paling besar itu nopo sih? Kata para ulama, dosa besar itu wonten kitab namanya Kabair. Nah, kitab Kabair ini kitab catatan tentang dosa-dosa besar. Tapi dosa besar itu yang paling hakiki adalah dosa kecil yang kita anggap sepele. Itu dosa besar. Kalau aku merasa ini tolak kilo dek rubea, nah ini dosa besar ini. Ya karena anggap itu dosa kecil. Paham? Jadi dosa besar itu dosa kecil yang dianggap sepele. Kabair wonten, yang pertama syirik, mempersekutukan Allah. Yang nomor dua durhaka kepada orang tua, waktu mutlak. Apalagi yang viral di medsos yang kita lihat beberapa hari ini. Apalagi sering ada dulu maling kundang. Ini durhaka kepada orang tua itu minal kabair. Wa safar ilal kahin, berangkat ke ngapunten perdukunan, ini minal kabair. Kabair ini kita jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi memang ya ada sebab, ada akibat. Sebabnya dengan melakukan dosa pasti ada akibatnya nanti. Tapi husnudzon Allah Ta'ala niku Rahman Rahim. Allah niku Maha Pengampun. Jadi yakin kalau dosa panjenengan diampuni asal tobatnya, istighfarnya itu dengan penuh penyesalan. Ya Allah, ampun ya Allah, minta ampun. Mau sayyidul istighfar. Maka nggih Allah Saudara Muhammad. Jadi dosa berbuat dosa itu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya itu taubat. Ya. Dosa itu kegelapan, lampu penerangnya itu taubat. Taubat nasuha itu yang dikatakan taubat itu berjanji, janji ya Allah tidak bakal ngulangi lagi. Tidak bakal ngulangi lagi. Saya punya teman itu ngapunten hadirin. Hobinya itu judi online, yang lagi marak sekarang. Teman saya, ya apa ya repot. Saya nasihati juga. Dia bilang, Beb, saya sudah taubat, tapi kadang judi online ini mantan yang suka ngajak balian, mantan yang suka ngajak balian. Jadi gampang ngajak balian nih, judi online. Saya bingung ini gimana? Ya ini, saya bilang ya taubat terus, jangan putus asa. Di Quran itu dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Terus jalannya aja. Tapi harus maksimal mungkin dihindari. Yang nomor 3 yaitu yang tadi saya bahas, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wal qabru dzulmah wa sirajul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur niku kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai ada di kitab Minhatul Ilah. Kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal, lalu kita kepingin nebus dosanya di kuburan,
Niku dengan baca nama di situ ada dikatakan membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dibacakan la ilaha illallah 70.000 kali. Niku tebusan buat orang yang meninggal itu saya. Ada yang mengodokkan sholatnya, niku saya. Ada yang bersedekah untuk ahli kubur, niku saya. Tapi yang lebih ringkas itu di kitab Minhatul Ilah kalangan ayat hikmat, yaitu membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasiyahu ilmullah sebanyak 4 kali sambil memejamkan mata membayangkan siapa yang sudah meninggal dari keluarga kita. Maka ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita baca itu orangnya masih hidup kita baca menjadi waktu dosa oleh. Yang nomor 4 kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kedulatan yang ada penerangnya yaitu wal akhiratu dzulmah wa siraju laha amal soleh. Alam akhirat itu penuh kegelapan sedangkan penerangnya itu amal soleh. Kalau panjenengan di dunia amal solehnya kata banyak melakukan kebaikan, waduh di akhirat glowing teman-teman. Pasti terang benderang, dipenuhi cahaya dari Allah karena melakukan amal-amal soleh itu. Amal soleh kata nanti saya jelaskan. Yang nomor 5 kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaitu wasiratul dzulmah wasiratul laha yakin. Jembatan penyeberang niku, jembatan sirat niku gelap. Nggih. Sedangkan penerangnya adalah keyakinan yang penuh kepada Gusti Allah. Sirat itu tidak bayarkan kita. Tipisnya itu sehelai rambut kita 1 biji, dipotong-potong lagi jadi 7. Ojo bayarnya kok banding sih, pasti dikon. Nah ini sulit, tapi kalau kita yakin amalan kita punya amal soleh, yakin diterima sama Allah, yakin Allah Ta'ala Maha Rahman Rahim, dan yakin dengan syafaatnya Kanjeng Nabi, insya Allah mudah kita melakukan amalan-amalan seperti itu. Sebagaimana, nah terus ini ada satu yang bertanya, nah ini out of topics, out of the box. Ada satu orang tanya kepada saya, kita bertawasul dengan amal soleh itu boleh apa enggak? Kami bertawasul dengan amal soleh itu boleh apa enggak? Contoh, misalnya dengan sore-sore kesulitan dalam masalah, sedangkan pagi harinya panjenengan sedekah. Nah itu panjenengan bahwa Allah berkas sedekah tadi pagi bebaskan saya dari masalah ini. Itu hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Jawabannya boleh hadirin. Dinaskan di hadis Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bercerita. Nah ini cerita. Nabi itu pernah bercerita ada 3 orang pemuda camping. Saya bahasa kita supaya gampang dipahami. 3 pemuda camping ke pegunungan 3 orang, masih muda-muda. Namanya Al-Dul. Duduk ini, bermutra berangkat 3 orang masuk ke gua, dalam satu gua. Berangkat 3 orang ini masuk satu gua. Subhanallah ada batu besar menutupi mulut gua itu. Jebret, tertutup semua mereka. Gelap, ngap, tidak bisa nafas, bingung sudah. Bingung ini sudah iso apa-apa, mau manggil siapa ya Pak? Internet zaman dulu ya. Bingung 3 orang ini, tidak tahu mau ngapain, mau baca mantra-mantra ya, bingung ya. Akhirnya salah satu dari mereka spontan, ini yang menceritakan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi menceritakan kepada para sahabatnya. Lalu salah satu di antara mereka usul gimana kalau kita ini tawasul dengan amal soleh kita aja. Waduh, awak diri gak amal soleh, nah ini orang soleh. Orang soleh itu kadang seperti itu, tidak gampang menunjukkan amal solehnya, merasa dirinya ini masih belum melakukan amal apa-apa. Kalau orang zaman now lagi-lagi, orang zaman sekarang beda. Saya ini pucat enggak saya. Tadi malam ini tahajud. Tidak sombong, waduh. Kalau orang sudah ngomongnya tidak sombong, dia endingnya sombong. Malam ini, saya ini tidak sombong. Waduh itu sombong ibadahnya. Saya tidak sombong, saya cuma sholat duha 8 rakaat, tidak sombong, sombong itu. Kata kalau dia nonton, waduh saya, waduh bukannya sombong nih, bukannya sombong, tapi saya umroh itu kayak malang berita sudah, saking seringnya, nonton. Wah, kata dia nonton.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu di antara mereka usul. Bagaimana kalau kita tawasul dengan amal soleh kita? Yowes, bismillah, yang pertama kamu tawasul dengan apa? Ya saya mau tawasul, ya Allah ya Rabbi, saya pernah punya karyawan ya Allah. Nah ini amal soleh, dia tawasul kepada Allah. Nabi Muhammad yang diceritakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saya pernah punya karyawan. Karyawan saya ini keluar dari perusahaan saya, keluar dari kerjaan, dari tempat saya. Dia pulang tanpa izin dan gajinya belum saya bayarkan. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Gajinya belum saya bayarkan ya Allah, belum saya bayarkan gajinya. Tapi ya Allah, uang gajinya dia ini saya putar. Saya berikan kambing sampai kambingnya ini ternak sampai jadi banyak. Ketika dia kembali ya Allah, saya kasih ke kambing itu beserta anak piananya semua kecil. Ya Allah, jikalau itu amat soleh yang lillahi ta'ala saya lakukan karenamu ya Allah, bebaskan kami dari mulut dua ini ya Allah, selamatkanlah kami. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah, karena kita ini orang nahdiyin ya, Nahdlatul Ulama, kita orang yang percaya tentang keramat, tentang kewalian, kita percaya 100%, kita percaya tentang keramat. Di Quran pun keramat sudah ada, mukjizat kamu nonton Siti Maryam itu ngandung putra yang bernama Nabi Isa tanpa seorang suami. Nah kita gimana? Yakin 100% kalau kita sampai melakukan itu perlu ditanyakan keimanan kita. Jangan sampai terkecoh dengan akidah yang baru. Oke, Allah saudara Muhammad. Karena satu pemuda ini tawasul seperti itu hadirin, buka tapi pintu gua ini sedikit, kebuka sedikit. Mau keluar nggak bisa, masih kebuka sedikit. Berarti amanatnya diterima oleh Allah karena amanatnya. Yang nomor dua tawasul, ya Allah, saya pernah ya Allah cinta sama satu orang wanita. Saya cinta sama perempuan ini ya Allah. Terus ayo, matanya kayak anggur, hidungnya kayak pisang, bibirnya kayak bulan, pakai ini, buah-buahan lah. Saya suka sama perempuan ini, Allah cantiknya luar biasa. Suatu ketika saya minta ke rumah orang tuanya, baru assalamualaikum, ayah tanya, kerja apa kamu? Oh, punya apa bisa mencintai anak saya? Saya bilang, oh saya punya cinta Pak, bisa mencintai anak Bapak. Kok Pak ini cinta anakku? Ditolak mentah-mentah ya sudah. Terus, nah itu. Kelebihan kamu apa? Kelebihan saya mengangkat air ke galon tanpa tumpah misalnya. Gak punya kelebihan. Akhirnya saya kerja membuktikan diri, saya kerja siang malam, kaki dari kepala dari kaki, semua saya lakukan, saya jadi kaya raya. Lalu ya Allah, ketika itu si perempuan pun datang ke rumah saya minta sumbangan, ayahnya sakit. Tapi karena nafsu jahat saya berbicara, ya Allah, kamu mau saya tolong, tapi ini ceritanya true story, bukan sinetron ada di Indosiar, jadi sanes. Ini true story yang cerita Kanjeng Nabi, hadis Sahih Bukhari. Ini. Tapi kalau buboni, ngoten nih, kalau buboni dia dengan ngantuk, ngoten nih. Allah sallallahu alaihi. Ada perempuan ini datang ke rumah si laki-laki ini bilang, Mas, Bapak sakit Mas, tolong Mas utangi kami uang. Iya dengan satu syarat, kamu mau saya ajak ke, istilahnya bahasa kasarnya itu main-main, ngoten nih, dijak berbuat dosa. Kalau kamu mau, saya turun ke kamu. Ngoten nih, kalau kamu mau, saya turun ke kamu. Karena keterpaksaan ini bahaya. Sampai mudah-mudahan yang datang mulutnya suge kabeh insyaallah. Nggih, kata baginda Nabi kata fakru ayatnya nakufro. Kadang kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Bingung sudah gak ada ekonomi, akhirnya melakukan hal-hal yang haram. Nggih, jadi mungkin panjenengan suge kabeh sedekah kabeh. Amin Allahumma. Amin. Wes kamu ayo ikut saya ke ayo kamu ikut saya, tak kasih uang tapi kamu nuruti saya. Iya Ustaz, mau gimana lagi Pak? Akhirnya ketika ya Allah saya ingin bermain dengan dia, saya ingat kepadamu ya Allah, saya takut, saya tinggal, saya pulang taubat ya Allah. Ya Allah, jikalau amalan itu benar-benar karenamu ya Allah, lepaskan kita bertiga dari gua ini ya Allah. Subhanallah, keluar sedikit-sedikit dari gua itu, batunya keluar dari.
Tinggal orang yang ketiga. Yang ketiga, amalan apa kamu? Saya pernah, ya Allah ya Rabbi, bertawasul juga. Ya Allah, saya pernah, ya Allah, ketika itu saya bekerja, siang malam saya bekerja, saya merawat ibu saya yang sedang sakit. Ketika bekerja, ya Allah, saya selalu mendapatkan susu. Nggak tahu susu ultram atau susu Indomilk, tapi susu Mohammed. Dapat susu sapi atau susu Mudaril, dapat susu. Setiap saya dapat susu itu malam-malam, saya kasihkan ke ibu saya. Saya tidak bakal minum, saya tidak minum, istri saya tidak minum, anak saya tidak minum sebelum ibu saya dulu yang minum. Dan saya megang susu itu mulai malam sampai pagi sampai ibu saya bangun. Saya tidak berani bangun ibu saya karena saya takut tidurnya itu terganggu karena saya. Jadi pagi seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, susunya lagi Nabi itu. Kalau mau makan itu tidak berani di depan ibunya. Takut lauk yang disenangi ibunya diambil. Saking takutnya itu seperti itu. Itu bakti luar biasa. Nah ini dia megang susu itu mulai malam saya pagi. Saya pulau di samping nih, keringgingan. Megang susunya itu. Lalu ibunya bangun diminum. Setiap hari seperti itu. Ya Allah, jika birrul walidain saya, bakti kepada orang tua saya, karena ya Allah bebaskan kita dari semuanya. Batu itu orang-orang belum hatinya hilang tanpa jejak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka ketika pun keluar dari gua dengan selamat sambil joget Bang Jali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. End of story. Masya Allah. Jadi tawasul dengan amal soleh itu hukumnya boleh. Tapi ojo korban dengan cuma amal soleh bisa kayak tawasul terus. Wah ini keliru kabeh. Ya Allah, saya pernah sekali waktu mirengan taklim enggak turu. Kate orang utama tawasul ini terus ya entek sesuai oleh hadirin ini. Tapi tawasul dengan amal soleh itu bagus, tergantung niatan dengan. Kalau niatnya karena Allah, karena Nabi Muhammad, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah 5 macam kegelapan dan penerangannya kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah sangat jelas. Cinta dunia itu kegelapan, penerangnya itu adalah takwa kepada Allah. Yang nomor 2, dosa itu kegelapan, yaitu penerangnya adalah taubat kepada Allah. Yang nomor 3, kubur adalah kegelapan dan penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alam akhirat itu kegelapan, tapi penerangnya itu amal soleh. Dan yang nomor 5, sirat itu kegelapan, penerangnya adalah yakin kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nah ini baginda Nabi mengatakan, cinta dunia itu adalah sumber daripada kesalahan. Makanya orang-orang kaya itu kebanyakan dunia itu tidak di hati mereka, cuma di genggaman. Ada orang itu terkena penyakit waham. Waham itu cinta dunia takut mati. Itu waham. Makanya sampai ada di wirid wala taj'al dunya fikul akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Itu ada. Jadi wala taj'al dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini puncak daripada kesukaan kita. Wala mablagha ilmina, mentoknya ilmu kita dunia atau enggak. Nah ini soalnya para soleh itu seperti itu. Nih, makanya dunia itu bukan orang yang cinta dunia itu baginya compang camping itu wonten nggih wonten disebut orang karena takut hatinya ada sombong, ada tongkat dia makin baju compang camping, ada orang yang bajunya mewah, hartanya mewah, mobilnya mewah, tapi dunia memang tidak ada di hatinya. Janganlah langsung menjudge orang, gitu. Jangan lihat orang dengan penampilannya aja, penting hatinya. Kalau hatinya memang benar-benar karena Allah dan Nabi Muhammad, insya Allah soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kata Nabi Muhammad, hubbud dunya ra'sul li khati'atin. Cinta dunia itu sumber daripada semua kesalahan. Al-Imam Ghazali mengomentari hadis ini mengatakan, sebagaimana dikatakan bahwa mencintai dunia adalah biang segala kesalahan, maka membenci dunia adalah biang segala kebaikan. Nah, ini kula lan panjenengan sing nyekel mik nggih mboten mampu. Mungkin masih belum kelasnya. Cuma orang yang bisa melampaui ini berarti niku yang saya luar biasa.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innaka lam tada syai'an ittaqa Allahu azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Baginda Nabi mengatakan, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, melainkan Allah akan memberi ganti dengan ganti yang lebih baik kepadanya. Jadi kalau panjenengan melakukan sesuatu karena Allah, itu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Ta'ala nanti bakal ganti yang lebih-lebih. Berkaitan dengan dua poin, Nabi Muhammad SAW ini juga bersabda, innal abda tidak akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba istaqbala qalbuhu wa inada zida fiha. Sesungguhnya bila seseorang hamba melakukan dosa satu kali, maka di dalam hatinya timbul setitik noda hitam. Ini umat baginda Nabi, umat di Bani Israel zaman Nabi Musa. Itu kalau mereka berdosa malam berdosa, itu pagi di pintu rumahnya sampun nonton stempel dosanya. Cek penjudi, pemabuk, jebret di pintu rumahnya. Bayangkan kalau kita ini hidup di zaman Nabi Musa. Waduh, depan rumah kita full stiker dosa kok. Full stiker dosa kok, ada kata listrik, air, letter dan sebagainya. Tapi dosa kok yang ada di pintu rumah. Nukton soda, apabila dia berhenti dari perbuatan dosanya dan dia mohon ampun, tobat, hatinya bersih. Dan jika dia kembali dosa lagi, maka tambah lagi hitam itu sampai memenuhi hatinya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati kita semua, membersihkan hati kita semua. Amin Allahumma. Nah, yang paling ketiga yaitu innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang yang membaca la ilaha illallah dengan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahasa kerennya itu Sahihain. Nah, kalau ada kata dari periwayat hadis Sahihain itu berarti hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kredibilitas kesahihannya itu 100%. Nonton ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kita lanjut lagi ke makalah selanjutnya, bahwasanya ada 7 perkara yang dapat menerangi alam kubur. Ini insya Allah ini pembahasannya kubur-kubur itu hadirin malam ini, supaya terang, glowing di kuburan. Bukan karena tim berduk malam dan sore, tapi karena amal. 7 perkara ini menerangi kita dalam kubur. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Quran yang berjalan. Tidaklah aku memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku mukhlishina lahuddin, kecuali harus ikhlas dalam memberikan agama itu tadi. Ikhlas dalam beribadah yang pertama. Yang nomor 2, berbakti kepada kedua orang tua. Ini ceritanya tadi. Ini berbakti kepada orang tua ini saya punya teman. Silaturahmi ke rumah saya kapan hari yang lalu. Silaturahmi ke rumah saya hari yang lalu 2009 dari teman saya. Keadaannya miskin pol-polan, di bawah garis kemiskinan. Sekarang jadi orang kaya, Masya Allah. Dia ini di 2014 ingin sudah kerja, kepingin bantu ibunya, kepingin tes mana-mana untuk kerja, tapi keadaannya miskin. Di dompetnya ini sisa uang 22.000 saja, 22.000. Dia datang ke Kiai, Wah ini teman SMP, tidak ngerti pengajian, tidak ngerti ustaz, tidak ngerti Kiai, tidak ngerti habaib, tidak ngerti. Koncoannya sama Slash, Guneng Roses, dan Freddie Mercury, koncoannya jangan lawan. Ini dia 2014 datang ke Kiai, Pak Kiai, kenapa ya saya sumpah, untuk saya sumpah, harta saya ada, tapi saya gampang gelisah, nyari jodoh tidak dapat, kerja tidak dapat. Pinjol lagi, mati wae dari boten nih. Ya itu, ulama itu kasih solusi. Tidak boleh menyerahkan hati orang. Oh seperti itu, iya.
Satu aja kata kiainya. Hubunganku sama ibumu gimana? Tak langsung terjadi. Ibu saya masih ada, tapi saya jarang berkunjung ke ibu saya. Saya jarang bakti kepada ibu saya. Para mana ibuku minta maaf. Apa yang dia sukai beli terus sekarang. Siapa kiai mau belikan duit tinggal 22.000. Itu kalau pakai data masalah. Apa 22.000? Akhirnya pulang ke rumah ibunya, salaman, sikilin diambung. Oh, nak ngomong bunga ini. Oh, ini kelabon apa? Lalu sampai ini. Apa sampai kalau dia kena diciumi lagi dulu, itu aku mungkin dunia akhiratku dengan ini keramat di panjenengan. Lek mau tenan dengan saya ada di dunia ini bu. Benar, kalau maksud itu kata duit dari dulu. Betul. Bu itu kepikiran mas sekarang saya berikan. Jika apapun buka gitu. Enggak nak, ibu tahu uang ini nggak sedikit. Wes pergunakan uang ini. Bu saya ini sekarang ada tawaran kerja. Bu saya mau daftar mau tes. Kalau saya lolos saya kerja tetap karyawan tetap bu. Iya wes uang kamu itu bawa tes tak bagus sudah sedang bu. Tapi sebelum saya berangkat saya harus menemui ibu. Ibu mau. Enggak nak, minum apa waktu coba ibu ini pulau ya. iPhone 15 Pro Max. NMAX sudah berkembang. Brazil Rose Road Mountain naik pulau. Enggak usah. Sudah ini buat kamu kamu benih. Dia ngomong keluar dari rumahnya pesen sate. Tahu ibunya ini setengahnya sate. Plus lontong tahu lontong sate kasih ada kalau ayo beli sate ini anak belikan ibunya. Luna ngapain nak belikan sambil ibunya nangis terharu. Ini belikan sate, nangis terbulan. Akhirnya didulang sate ibu, ya Allah bu, akhirnya bu, ya butuh ibu kayak gitu nggak apa-apa, ibunya senang. Oh so ibunya dekat jarak itu mau dulu ini. Tahu kan mau tertarik mau jangan ini dosa badannya gitu didulang ibunya 20.000 ada sate uang dompetnya sisa 2.000 didulang ibu ini ibunya sampai malam dikasih air bu saya berangkat doakan bu sukses nak terus tak mana sukses kalau mana boleh jual sate ini ya waktu buatan akhirnya berangkat anaknya naik angkot cuma 2.000 saja ke tempat lokasi itu. Ada uang lagi dia. Baru naik angkot ada mbah-mbah dia minta uang, badan angkot juga. Wah, ongkos ini. Ya ini duit dari Romeo tapi orang menjalur. Nah dia itu masya Allahnya setiap melihat ibu-ibu dia menganggap itu punya dia. Dia mengabarakan coba ibuku seperti ini, apa ya rasanya? Dia itu punya mindset baik seperti itu. Akhirnya dia bilang sama Pak Supir, antarkan ibu ini ke tempat tujuannya, ini uang dari saya, antarkan dia. Dia niat jalan dan tempatnya itu ke tempat kerja niat jalan. Bahwa itu dia naik mobil. Baru turun dari kendaraan, subhanallah ya. Ini jangan dianggap sinetron Netflix tidak ada. Jadi Allah, Allah kalau berkehendak itu apapun bisa dilakukan oleh Allah SWT. Fa'alun lima yurid, Allah Ta'ala itu berkehendak sesuai yang mau oleh Allah. Baru keluar dari Allah kalau nanti 30 detik kontan cash langsung. Baru keluar dari angkot ada mobil Mercy ngetin dia, tin. Ternyata ibunya temannya yang sudah meninggal sama SMP. Teman saya ini, tin. Loh ini kan Mbak, ini ya yang dulu temannya anak saya. Oh iya bu, anak saya sudah meninggal. Saya coba lihat kamu kata anak saya. Sudah kerja apa belum sudah? Ini saya disitu mau nyari kerja, mau daftar kerja. Oh sudah harus kerja sama saya terus. Kalau di situ gaji kamu berapa? Ya per bulan 2,5 juta lah. Itu saya kasih 4,5 juta. Lo masuk dalam Muhammad. Terus karena kamu di sini ada tempat, saya kasih kos-kosan, saya kasih kendaraan buat tempat kerja kamu. Awalnya mungkin ngasih ibunya 20.000 sama 2.000 saudara itu. Allah ganti 22 juta. Itu qadarullah, tergantung yakin kita, mindset kita yakin apa tidak. Just itu aja. Putih atau abu, putih atau hitam tidak tahu.
hitam atau putih, abu-abu itu tidak. Nih, yakin atau tidak? Ya. Karena kira-kira sodako ini banyak banget. Dan kita menyaksikan teman-teman yang melakukan luar biasa. Kenapa banyak orang yang diangkat derajatnya Allah di bawah sodako? Karena yakin roman, hatinya itu baik. Jadi panjangan jangan sampai kecil hati, jangan sampai apalagi orang tua. Waktu ini orang yang mandang rahmat ibunya dengan pandangan kasih sayang ini lebih afdol daripada dia mandang ajar aswad. Nyium ajar aswad, mandang orang tuanya dengan kasih sayang. Ya Allah, mungkin sing lahir aku, meteng dia ya Allah, tidur tidak enak. Nih, ketika saya kecil siang malam mikir saya susah wapang betapa uang SPP dari mana. Nih, mungkin panjenengan soge kabeh yang ngomong tua. Loh, orang tua saya sudah meninggal. Nah, orang tua yang sudah meninggal itu jauh lebih butuh bakti kita daripada mereka ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, pertama jangan lepas surat Fatihah. Kalau datang ziarah, baca yasin, jangan sampai ya itu ngaji deh. Assalamualaikum Bu, saya datang Bu ziarah nih. Saya bacakan yasin ya Bu. Tapi lewat YouTube surga itu makan yasin dan oh iya tepat jelas. Apa soal di dan komen ini. Belajar ngaji jangan sampai datang YouTube ini YouTube nyetel tahlil YouTube. Mana lagi? Makin jenengan dikubur numpak grab dengan ini. Jangan ya ini ngaji belajar tahlil supaya dihati-hati buat orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, apa yang perlu dilakukan oleh sana? Yang pertama, mendoakan. Setiap habis sholat kirim Fatihah pada ibu kepada bapaknya. Yang nomor 2, sedekah diniatkan buat orang tuanya. Yang nomor 3, menyambung silaturahmi sama kerabat keduanya. Sekarang ini ada WA, nyambunglah WA lewat sosmed, TikTok, Instagram. Bahkan ini sebenarnya Instagram ini. TikTok, insya Allah semerangnya sambung lagi, bisa difasilitasi kita secara mudah. Nyambung silaturahmi. Yang nomor 4, kalau ada saudara kita lakukan, jangan sampai ketika orang tua meninggal, waduh kasar-kasaran. Pemusuhan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Waduh ini serem. Waduh, antar sepupu loh, kalau sering tausiah pas halal bihalal. Apa riadin, kalau tausiah. Tikus boten sapa-sapa kata riadin lho iki. Tak takoni lho, kok gak sapa-sapa nang sepupu sing iki. Saya tidak akan lupa bahnya dia yang melengsarkan bah saya ke takmiran masjid. Waduh gitu. Waduh. Bahnya yang melengsarkan ke takmiran masjid. Waduh, sampai kapan? Yang didapat apa selain kepuasan hati? Hati puas ya, terus apa? Katanya apa? Ujungnya itu dapat apa? Harapnya apa sudah? Justru yang maafkan itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, teman dalam kubur yaitu bakti pada kedua orang tua. Yang nomor 3, senang silaturahmi. Nah ini, senang silaturahmi. Silaturahmi ini memanjangkan usia, mempermudah rezeki. Tapi yang ketiga, 10 ini kopi silaturahmi jam 1 malam. Waduh, kasar ngerampok ya ini jam 1 malam. Yang nomor 4, tidak menyia-nyiakan umur untuk melakukan kebaikan. Kata syair Arab itu al-waqt kasyif, waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak bisa memerangi itu waktu, kau yang akan diperangi oleh Tuhan. Waktu itu seperti pedang. Yang nomor 5, tidak mengikuti, tidak selalu melulu mengikuti hawa nafsu. Yang nomor 6, sungguh-sungguh taat kepada Allah. Taat kemana? Yang nomor 7, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cerita penutup dari saya karena zikir. Ini panjenengan harus memperbanyak zikir hadirin. Dimanapun tempat. Saya kerja, zikir tidak apa-apa. Ada tasbih digital sekarang atau coba
rapat sama klien, meeting, nopo, wong dodolan, panjenengan dodolan rujak, bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasul Melayu, dia pikir Dewi ini awak Dewi mana nih? Zaman dulu itu, waktu keluar ini karena kebanyakan konser, baru-baru ini. Zaman dulu di kitab I'anatul Talibin itu diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini imam yang luar biasa. Ada 4 imam, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, sama Maliki. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika bangun dari tidurnya, kerentak ini ibarat kata Imam Ahmad bin Hanbal ini rumahnya Blitar. Kok kerentak hatinya kepingin ke Malang? Gak tahu, gak tahu, gak angin kan kita sering ya. Hati kok kepingin ke Malang ya tiba-tiba ya, kenapa ya? Ini Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ya gak tahu kok hatinya mau kerentak. Akhirnya berangkatlah Imam Ahmad bin Hanbal dari Blitar ke Malang. Sampai ke Malang, nah itu orang soleh yang di situ juga nama masjid. Jangan tidak tahu mau kemana, akhirnya masjid sholat sunnah mutlak barokah tahiyyat masjid. Setelah sholat sunnah mutlak, ini Imam Ahmad bin Hanbal terkenal hadirin. Siapa orang itu tahu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak tahu wajahnya. Zaman dulu kan berkelentar pamflet hadirilah pengajian Imam Ahmad bin Hanbal mau kelentar. Ya sudah, cuma tahu cerita-ceritanya aja, tidak ada Instagram, Snapchat, foto tidak ada, Google Drive tidak ada. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berangkat ke Malang. Setelah sholat, takut masjid musir karena masjidnya ditutup. Tidak tahu kami Imam Ahmad bin Hanbal. Terus Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak senang menang. Nah, waktu lagi itu, buat di belakang seperti itu. Sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu mau keluar, di belakangnya ini ada orang penjual roti. Tidak tahu roti sisir apa roti sore apa roti tidak tahu. Penjual roti namanya kita. Setelah doa Imam Ahmad bin Hanbal, orang penjual roti ini bilang, Pak, sampai mau kemana? Loh, saya tidak tahu ini mau kemana juga saya tidak tahu, bingung ini. Pak, jangan hati-hati Pak. Sekarang Pak, sampai ke rumah saya saja istirahat. Sampai saya dengan pikir mau kemana. Rumah saya kecil, saya jualan roti banyak adonan di rumah saya. Apa hanya berangkat rumah. Disuruh istirahat bapak ini tadi, Pak istirahat. Tidak tahu kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Pak sama istirahat lagi. Sudah istirahat di sini, saya tak lanjut buat roti, buat adonan roti ini. Bisa Bu. Ketika ngadon roti ini mulutnya basah sedikit kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca sholawat, istighfar, baca istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal dia takjub dengan orang ini. Masya Allah, istimewa. Kerja itu sudah ibadah, ditambahin zikir. Pahalanya double ini. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada istirahat, tanya, Pak, panjenengan ini luar biasa. Jualan zikiran. Apa yang sudah akan dapat dengan jualan sama zikiran yang sangat dapat ini apa? Orangnya tidak income saya ini ya enggak. Saya cuma minta apapun itu Allah Ta'ala yang bukti. Saya minta apa sama Allah dikabulkan, minta apa dikabulkan. Tapi satu Pak belum dikabulkan sama Allah Ta'ala. Cuma satu yang belum, setelahnya sudah. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, apa yang belum dikabulkan Allah padamu ini nopo? Lalu orang ini mengatakan, saya itu Pak dari dulu berdoa kepada Allah. Ya Allah, temukanlah saya sama seseorang yang bernama Ahmad bin Hanbal. Temukanlah saya dengan seseorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, kabulkan doa saya. Imam Ahmad bin Hanbal tak sekolah, aku itu lagi, bodoh nanti gitu, dan seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal pun menangis ketika Fabata di kitab itu diceritakan begitu, langsung menangis. Lalu mengatakan bahwa dan dia tuh mengatakan kepada penjual roti ini, Masya Allah, ternyata saya dari Blitar ke Malang ini, aku saya yang ke Malang karena Allah itu mengijabat doamu. Saya ini Ahmad bin Hanbal yang kau maksud. Mau menangis ya Pak? Ini nangis karena senang, Imam Ahmad bin Hanbal karena terharu. Ini doanya penjual roti diijabat sama Allah, ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Hikmahnya di sini apa? Yang pertama, jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah. Jangan pernah berdoa itu tidak mentok pintu rumah. Lama-lama kan dibuka sama Syekh Ibrahim.
nih, toko terus nanti diubah. Jangan sampai putus asa. Yang pertama. Yang nomor dua, berbuatlah baik. Penjual roti ini dikabulkan banyak karena dia berbuat baik. Menawarkan Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di rumahnya. Nih, spontan aja, karena kebaikan hatinya. Bukan karena ada dari siapapun, karena hatinya baik, disuruh istirahat. Nih, karena kebaikan inilah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya. Nih, mungkin kalau dengan sedaya dikasih kebaikan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dan kita berdoa kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat. Allah menjaga nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, nanti doa langsung kita minta kepada Al-Habib Ali Tamam bin Muhammad Al-Fikri, sekaligus imam sholat beliau nanti kita minta diimami oleh beliau. Setelah sholat wiridan panjenengan pagi atau gitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung kita minta kepada Habib Ali Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Allahumma akan rizqi wa tawbatan wa rahmatan dan maut. Kemampuan dan maut. Allahumma hawil alaina bisyarri wa najatan min an-nar wa rahmatan inda al-sal. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li azwajina wa li ikhwanina bid-din wa liman asana ilayna wa liman asana bid-du'a wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Yeah.